Gara-gara Wahabi lah kita tak ada khilafah sekarang. Palestina jatuh kepada Israel gara-gara Wahabi. Kenapa? Palestina menjadi garansi, jadi gadaian kalau Inggris mau menolong pasukan Hijaz untuk memberontak kepada Utsmaniyah, Palestina untuk Israel. Itu udah ada kong-kalingkongnya, Pak. Maka nggak akan pernah dengar orang Wahabi, orang Salafi akan protes masalah Palestina. Kenapa? Palestina mereka yang ngasih kok. Cara menyelesaikan ini itu agama Islam ini kan agama sudah lengkap, dan pasti ada solusi yang sudah. Kita kenapa ikut Asy'ari? Karena mengikutkan akidah Nabi dan sahabat. Ceritanya sudah tadi. Bukan karena cenderung bukan ngotot ke situ. Karena itu akidah sahabat dan Rasul. Apakah ada Nabi berpesan ikuti akidah Syariah gitu? Sama, Nabi nggak berpesan ikut akidah Salafi. Nggak ada. Kenapa? Karena bagi Nabi itu ikut ma'ana alaihi wa ashabi, ikut keyakinanku dan sahabat-sahabatku. Yang dihidupkan tadi akidah Nabi dan sahabat. Sama dengan yang dikatakan oleh Ustaz Salafiyah juga, ya, mengacu kepada salafus saleh yang mulai dari Nabi. Kita coba tanya, yang Salafiyah siapa imamnya? Gimana penyimpang ini gitu? Karena imam ketat sekali sekarang perdebatan tentang ini. Kita tanya, Pak, Salafiyah ini imamnya siapa? Salafiyah ini imamnya siapa? Dia mengacu kepada sunnahnya Rasul gitu. Baik, sunnah Rasul menurut imam siapa? Kalau kita jelas, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Para sahabat itu, Siapa sahabatnya? Sahabatnya siapa? sahabat yang banyak itu, jadi bukan mengacu kepada satu orang. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, itu dalam fatwa beda. Ibnu Abbas beda lagi dalam fatwa. Kemudian Zaid bin Sabit beda lagi. Sahabat yang mana mau diikut? Sekarang ada hadis, sebenarnya kata kuncinya ada perdebatan di antara ulama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Khulafaur Rasyidin. Saya kan pernah jelaskan sini, Pak. Ikut pada ulama kan? Tinggal Bapak ulama mana, kami ulama mana. Sebab kan kita kembali pada Quran dan Sunnah. Ulama saja beda, apalagi kita. Ulama yang paham beda, apalagi kita yang nggak paham. Orang nggak paham kan ngikut yang paham kan? Cuma masalahnya, Bapak mengikut siapa, saya ngikut siapa. Gitu aja. Jadi ahlus sunnah sekarang, yang dimaksud ahlus sunnah sekarang nggak sama dengan ahlus sunnah yang dalam masalah akidah dulu. Orang sekarang coba Bapak boleh nanti diklarifikasi. Yang dimaksud mereka ngikut ahlus sunnah, yang mengikut sunnah. Maksudnya yang mengikut hadis-hadis Nabi berdasarkan pemahaman mereka. Itulah ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah seperti historis kenapa muncul istilah pertama ahlus sunnah wal jamaah tadi. Bapak boleh cek. Itu yang disampaikan Ustaz Sunusi bahwa seluruh ahlus sunnah itu menunjukkan Salafiyah, Syariah, Maturidiyah. Karena Ustaz penyampaian tadi cenderung fokusnya ke Syariah aja. Kan? Bukan. Ada perbedaan. Sementara ini satu jamaah kita di sini dari guru yang berbeda gitu, kita jadi bingung. Apalagi tambah referensi dari lain gitu kan, yang medsos yang begini. Gimana kita penyelesaian itu? Mana kita menyikapi ini? Menyikapinya kembali kepada akidah Rasul dan sahabat tadi. Maka kalau mengikut yang lain dan mengikut Rasul juga pasti akan bingung. Tapi kalau lepas dari yang lain, ikut pada sahabat dan Rasul dan sahabat, clear dia. Itu betul semuanya mengatakan seperti itu ulama itu. Kita tinggal tanya, Pak, yang Salafiyah, saya tanya, Salafiyah ini imamnya siapa, Pak? Salafiyah ini imamnya siapa? Biar kita rujuk, Pak. Dia ngikut siapa? Iya, siapa imamnya? Semua keilmuan ini, Pak, semua konsep, semua teori, itu pasti ada penemunya. Pasti ada pendirinya. Saya mau tanya, Salafiyah ini siapa? Yang mengonsepkan, merumuskan Salafiyah ini siapa? Bahwa beginilah keyakinan Salafiyah. Oh, baik. Hadis Nabi itu banyak. Ayat Quran itu banyak. Menyimpulkan bahwa inilah keyakinan Nabi, yang menyimpulkan itu siapa? Imam yang kita ikut Salafiyah ini siapa imamnya, Pak? Biar jelas nisbahnya ke siapa? Apakah memang kita harus terikat ke satu imam? Enggak mesti, Pak. Cuma saya tanya, Bapak siapa? Rujukan Bapak siapa? Ustadz Bapak siapa? Ya Ustadz banyak, sekarang saya ikut juga Ustadz. Ini belajar juga semua Ustadz, karena banyak rujukan. Kalau ikut saya berarti Bapak Asy'ari. Kalau ikut saya berarti Bapak Asy'ari. Kalau ikut saya. Kalau Bapak tak ikut saya berarti Bapak bukan Asy'ari. Memang ada perintah fanatik itu. Enggak ada perintah fanatik, Pak. Cuma kalau ikut saya berarti ikut Asy'ari.
Enggak, kalau Bapak nyebut ikut saya Asy'ari. Bapak berarti ikut Asy'ari. Kalau Bapak nyebut Bapak ikut saya, kan Bapak nyebut ikut saya kan? Berarti Bapak Asy'ari. Tapi kalau Bapak ikut yang lain juga, berarti Bapak Asy'ari dan selain Asy'ari. Kan kita tinggal clearkan, Pak. Saya tadi menyebutkan itu sekadar apa masukan bagi Ustaz mungkin itu yang saya terima juga dari yang saya pelajari, saya dengar dan saya ini itu yang terjadi. Tugas Bapak, saya tugaskan kalau Bapak nanti bertanya lagi Ustaz tuh, kita rujukan kita ke imam siapa? Kenapa kita menyebut Yang katakan yang tadi yang saya bilang itu Ustaz ini siapa namanya, Mawardi, Dr. Mawardi. Itu mau di ngajar sini. Kesimpulan sekarang Dr. Mawardi belajar di Madinah, Ustaz mungkin cenderung ke Mesir. Jadi mungkin ini karena rujukannya berbeda, itulah perbedaan itu terjadi. Bukan masalah Qurannya yang salah atau hadisnya yang salah gitu. Nah, tetapi cara tafsirkan Al-Quran dan hadis tadi gitu. Karena Ustaz belajar di Mesir mungkin atau yang lain, sementara itu belajar di sini, ini pengaruh-pengaruh ini gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan hadis bahwa setiap 100 tahun itu, di ujung 100 tahun, satu abad itu akan muncul pembaharu gitu. Imam Abu Hasan, beliau imam yang mujaddid abad keempat. Beliau sepakat ulama setelah beliau mujaddid abad keempat. Makanya beliau dirujuk. Nah, sekarang Salafiyah. Baik. Baik. Baik, menurut Bapak mujaddid yang Bapak ikuti siapa? Mujaddid yang Bapak ikuti siapa? Itu yang saya sedang pelajari sekarang, mujaddidnya siapa yang diakui oleh ulama. Berarti Bapak ini belum jelas ngikut siapa nih sekarang nih. Enggak tahu imamnya siapa kan? Saya ulang, Bapak imamnya siapa gitu? Merujuk ke imam siapa? Biar jelas bahwa ilmu ini jangan sampai dia tak jelas berujung ke siapa. Kita ngikut siapa? Karena setiap ilmu dia pasti jelas ke siapa nisbahnya. Makanya tadi saya sebut. Ada Imam Syi'anu, Imam Ibn Khaldun menyebut, Imam Ibn Qadiyat menyebut. Siapa orang ini? Sejarah mereka bisa dikaji semuanya. Artinya referensi yang ditunjukkan oleh mereka, mereka orang otoritatif yang bicara. Tinggal Ustadz Bapak, dia siapa? Otoritatif atau tidak? Kemudian dia mengikut imam siapa? Otoritatif atau tidak? Tinggal begitu saja, Pak. Makanya saya sebut tadi bahwa ketika Al-Quran dan Sunnah terjadi beda ulama dalam memahami, ulama dah beda, apalagi kita. Pasti lebih banyak lagi bedanya. Ketika mereka beda, kita tinggal pilih mengikut siapa. Bapak dengan saya sama tak yang diikuti? Kalau sama, kita tak akan beda-beda. Tapi kalau Bapak beda yang diikuti, saya tidak akan sama dengan Bapak. Saya ngikut siapa? Dalam akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dalam fikih Imam Syafi'i. Bapak ngikut siapa? Itu pertanyaan saya. Dalam akidah ngikut siapa? Dalam fikih ngikut siapa? Biar jelas nisbahnya ke siapa. Kenapa? Imam Syafi'i punya kaidah, Imam Abu Hasan punya kaidah. Imam Bapak siapa? Kaidahnya apa? Kenapa menyebut Bapak mengikut sunnah, yang lain tak ngikut sunnah? Kaidahnya apa? Rambu-rambunya apa? Teorinya apa? Gitu kira-kira, Pak. Makanya kita perlu cari imamnya siapa. Sebagai tambahan informasi juga Bapak, kalau Bapak kaji akidah yang sekarang Bapak ikuti, itu nanti akan berujung kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab berujung pada siapa? Dia menghidupkan keyakinan Syekh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ke atasnya tak berujung, tapi oleh pengikutnya dihubungkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga mereka mengklaim bahwa mereka ini adalah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi klaim. Coba Imam Ahmad meninggal 230 kalau tidak salah saya. Ibnu Taimiyah meninggal 728. Ketemu di mana? Di alam barzakh. Bisa ilmu alam barzakh hidup sekarang. Sudah itu Imam Ahmad meninggal Ibnu Taimiyah 728. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab 1100-an. 1200-an Hijriah. 200-an tahun yang lalu. Abad ke-8 dengan abad ke-3 beda berapa? 5 abad. Maka Muhammad bin Abdul Wahab menyebut ulama 5 abad sebelum dia itu tak paham makna la ilaha illallah secara hakikat, sehingga tidak langsung dia menghukumi semua orang itu kafir. Lalu banyaklah protes ulama yang lain. Setelah itu dia mengatakan semua yang tak sepaham dengan dia bid'ah. Makanya kawan-kawan salafiyah di luar dia cuma 2 saja. Kalau tidak kafir, bid'ah. Makanya orang salafi
kepada pengikutnya akan mengatakan jangan duduk dengan ustaz selain mereka. Kenapa? Yang lain itu bid'ah. Bapak boleh pastikan ini ucapan saya ini. Karena ini bukti sejarahnya ada. Ini buku dikaji ada. Nanti Bapak boleh cari buku Da'iyan Laisa Nabiyan. Itu menjelaskan. Muhammad bin Wahab mengatakan bahwa orang 5 abad sebelum dia itu tak paham makna la ilaha illallah. Dia mengatakan kafir semua. Lalu dibantah oleh para banyak ulama termasuk saudara sendiri. Maka disebutlah orang lain ini bid'ah. Itu sebabnya kita semuanya dihukumi bid'ah. Kenapa? Tak sejalan dengan mereka. Orang ini selain mereka itu cuma 2 aja. Kalau tidak kafir, bid'ah. Selain yang kafir dan bid'ah ini, barulah sunnah. Pertanyaan, kenapa menyebut diri ahlu sunnah? Saya tadi mengungkap sejarah itu karena ada fakta sejarah. Yang salafiyah tinggal menyebut, kenapa mereka menyebut diri mereka ahlu sunnah. Yang kedua, siapa imam mereka? Yang ketiga, kalau mereka menyebut sebagai mazhab sendiri, apa kaedah mereka dalam mengamalkan Quran dan sunnah? Kita perlu paham Bapak Ibu, semua sekte dalam Islam, mau Mu'tazilah, mau Syiah, mau Rafidah, apa saja, pasti mengatakan rujukan mereka Quran dan sunnah. Bedanya penafsiran Quran dan sunnah itu apa? Kita mengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Saya tanya, Bapak mengikut imam yang mana? Belum clear kan? Belum terjawab kan? Kami sudah. Masalahnya Pak, masalahnya kata Nabi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang tahu kalau kalian tidak tahu. Yang tahu Bapak itu siapa gitu? Imam yang tahu itu siapa? Yang Bapak ikuti gitu. Betul. Karena kita tak jumpa dengan Nabi, mengikut siapa supaya kita terhubung dengan Nabi tadi? Ulama. Ulamanya berarti gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sambungnya ke siapa? Karena nanti semua mazhab yang 4 itu, saya contoh sedikit. Imam Abu Hanifah, gurunya Hamad bin Abi Salamah, gurunya Ibrahim An-Nakhai, gurunya Malik An-Nakhai, gurunya lagi ke atas Imam Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud murid Rasul, sahabat dia. Setelah itu Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Nafi', Nafi' gurunya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar gurunya Rasul. Bersambung pada Rasul semua. Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Nafi', Imam Abdullah bin Umar, lalu Rasul. 4 imam ini tersambung semuanya. Bapak imamnya siapa? Sehingga kita sambungkan ke Rasul. Ya, semuanya guru itu rata-rata itu akan seperti katanya sanadnya ada semua. Iya, saya sedang mencari itu supaya sanad itu terbukti dia tersambung. Siapa imamnya itu? Dari situ disambung semua kan. Kalau saya kan bukan ustaz, saya nggak ngapal seperti itu. Tugas Bapak di situ supaya Bapak tahu bahwa Bapak sedang ikut siapa. Karena selama ini orang itu nggak tahu mereka ikut siapa. Kalau tahu Bapak nggak akan bingung begitu. Jangan kita sedikit bingung di sini. Ustaz sebelumnya katakan 3 dipahami seperti itu kan. Saya menjelaskan ini Pak supaya Bapak tak bingung. Ya, ada waktu ya kan gitu. Ya. Sementara kalau kita ikut yang lain lagi, ini syariah salah, menyimpang, gitu juga. Yang syariah mengatakan salafiyah menyimpang, gitu kan. Nah, ini mungkin itu yang perlu dibahas sekarang. Bagaimana solusinya? Mungkin itu yang perlu. Solusinya Bapak ikut akidah Nabi dan sahabat. Makanya saya jelaskan kenapa. Kemana yang Bapak ikut? Ini yang Bapak ikut kalau Bapak ingin. Ya, yang saya tengok itu membeda-bedakan juga gitu. Ustaz ini lain gitu. Sama lagi nanti kita referensi kita lain gitu kan. Jadi mungkin yang ini masukkan juga bagi pengurus mungkin. Jadi mungkin kita undanglah guru-guru yang kira-kira pemahaman Bapak ketika Ustaz mau menjelaskan Bapak kontrakan, padahal Bapak kan dengar waktu juga saya tanya. ya, tidak. Bapak bertanya nanti umat akhir zaman ada 73 golongan. Kemudian aku yang masuk surga ahli sunnah. Ahli sunnah yang mana? Ustaz Maruf menjawab Asari masuk, Asari termasuk ahli sunnah. Terus Mas Burisi masuk ini. Salafiyah juga masuk selagi mereka ikut ahli sunnah, ikut Rasul dan para sahabat. Pak Jamles Gini Pak. kontrakan jadi enggak ini. Yang lain. Pak Mul, saya sambung ke sini. Kata Nabi umat pecah 73. 1 masuk surga, ya kan? 73 ini 2 Pak. Ikut Nabi, tidak ikut Nabi. Siapa umat Nabi ini yang 73 ini? Dalamnya Pak Kristen masuk nih Pak. Buddha masuk nih Pak.
Karena orang sejak masa Nabi sampai kiamat itu umat Nabi semuanya. Ya kan? Tidak ada, bukan umat Nabi, nggak ada. Semuanya umat Nabi itu. Dari semua umat Nabi ini pecah 73. Satu ikut Nabi. Siapa ikut Nabi ini? Yang bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini yang tak bersyahadat. Inilah yang komunis, inilah yang Buddha, inilah yang Kristen, inilah Konghucu. Pokoknya semua luar Islam, inilah dia. Inilah 72 yang itu tuh. Yang satu tuh yang ini dia. Yang bersyahadat satu ini. Yang mana yang bersyahadat satu ini? Baru tadi ada Salafi dalamnya. Ada Asy'ari dalamnya. Ada Syiah dalamnya. Ada Khawarij dalamnya. Ada Mu'tazilah dalamnya. Semuanya masuk nih, Pak. Ketika sudah banyak ini, ada hadis yang lain. Ketika umat pecah banyak ini, kalian kata Nabi ikut yang mayoritas. Yang sawadul azam kata Nabi. Siapa sawadul azam sekarang? Bapak boleh uji. Siapa yang mayoritas umat ini? Apakah Salafi atau Asy'ari? Bukti Pekanbaru paling mudah. Masjid di Pekanbaru ini yang Salafi cuma Abu Darda, Raudhatul Jannah, Umar bin Khattab, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Selain itu Asy'ari semuanya. Banyak atau sedikit Salafi? Saya tanya lagi masjid, Pak. Banyak atau sedikit? Pesantren yang Salafi berapa? Bapak bisa hitung. Selain itu Asy'ari. Di sisi lain, mayoritas yang menentukan benar salahnya agama ini, yang tadi. Karena dia ngikut sunnah lah jadi mayoritas, Pak. Sama dengan partai politik jadinya. Gini, Pak, bukan partai politik, Pak. Ini nalar, Pak. Bapak dengan nalar, Pak. Bapak pakai logika, Pak. Bapak keluarkan pemikiran Salafi Bapak. Ikut nalar Bapak sekarang. Saya berpikir dengan nalar. Saya tidak berpikir dengan teks, dengan nalar. Bapak berpikir dengan nalar. Kira-kira, Pak, kalau di masjid ini ada satu yang salah, apa yang lakukan orang lain? Ngikut atau membenarkan yang salah tadi? Ada satu orang kencing di sini atau berzina di sini, yang lain akan marah atau ngikut di satu tadi? Marah, Pak. Enggak terima, Pak. Minimal dia enggak akan ngikut. Makanya kata Nabi, umatku la tajtami'u 'ala dhalalah. Umatku ni enggak akan sepakat ikut yang salah. Mereka itu akan sepakat yang mana? Yang benar. Makanya umat Nabi ini yang terjamin yang mayoritas. Yang ngikut, kenapa mayoritas itu banyak? Kenapa mereka semuanya sama? Karena mereka tak akan sepakat yang salah. Kenapa ada yang sikit macam ini semua? Karena mereka ini tak mau ngikut yang benar. Sehingga mereka ini digolongkan kelompok-kelompok bid'ah. Kenapa? Karena mereka dalam diri mereka diblok, kami tak ikut yang banyak ini. Sementara yang banyak ini mereka tak mungkin salah, Pak. Kenapa? Orang kalau banyak mereka saling membenarkan, saling menguatkan, saling nasihati. Itu sebabnya kelompok di luar ini akan terus menghantam ini. Kenapa? Dia akan mengatakan dirinya yang benar. Sama macam orang berdagang. Saya ingin laku dagang saya, maka saya akan burukkan yang ini, burukkan ini, burukkan ini, burukkan ini, supaya orang ikut saya. Itulah kerja Salafi sekarang. Sebenarnya Pak Salafi itu Pak, dia bilang, ini keyakinan Salafi, ini keyakinan kalian, kami beramal dengan kami, kalian beramal dengan kalian. Selesai urusan, Pak. Yang jadi masalah itu karena Salafi, kami yang benar, kalian sesat. Kami yang benar, kalian tak sesuai sunnah, kami sesuai sunnah. Itu jadi masalah, Pak. Mana mau orang ini semua sudah beramal 70 tahun tidak sesuai dengan sunnah. Bapak baru datang muncul mengatakan sesuai dengan sunnah. Buktinya kenapa orang ini sudah lama rata-rata tahu sifat 20. Yang usul salasah yang 3 enggak paham mereka. Usul salasah yang 3 itulah ciri khas utama Salafi, Pak. Jadi Mawardi tadi enggak perlu Pak kontra dengan saya karena ini dia. Jadi kalau ciri khas Salafi kita katakan Arab Saudi, bukan Arab Saudi, Pak. Bukan. Salafi itu dia mengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga bisa Saudi, bisa selain Saudi. seperti yang dikatakan di bilang tadi ada pertemuan ulama di Kenya. Mereka enggak menyebut Saudi, Pak. Mengeluarkan pemahaman yang dipahami oleh Arab Saudi. Bukan Saudi, keyakinan Salafi. Wahabi disebutnya. Bapak beda konteks. Itu, Pak. Jadi saya ulang Bapak Ibu, ketika 73 kata Nabi itu, satu masuk surga siapa? Yang syahadat. Semua yang bersyahadat pasti masuk surga. Tinggal masuk surga langsung, cepat, lambat, masuk neraka, lalu masuk surga. Tapi yang tak bersyahadat tak akan pernah masuk surga. Makanya Nabi sebut cuma satu masuk surga. Siapa? Yang bersyahadat. Yang syahadat ini banyak.
Ketika ini banyak, Nabi suruh apa? Ada perintah yang lain. Ikutlah kalian yang sawadul azam, yang mayoritas. Kenapa? Yang mayoritas ini tidak mungkin salah. Yang mungkin salah itu yang sempalan, yang sikit-sikit. Yang sikit-sikit, yang eksklusif. Yang mereka tak mau berbaur dengan yang lain. Di situ turunannya Pak. Dr. Muhammadi mungkin baru sampai di sini. Tapi kalau lanjut ke bawah, ini dia. Kenapa kita sebut Asy'ari ini mayoritas? Buktinya valid. Pekanbaru contoh, uji masjidnya, uji amaliyah masyarakatnya, pesantrennya coba uji, ulamanya uji, kitab yang ditulis coba uji. Mana yang banyak antara Salafi dengan Asy'ari? Kenapa belakang banyak referensi Wahabi? Karena orang haji dikasih buku gratis, tak beli. Kenapa itu dilakukan? Untuk menyebarluaskan pemahaman Wahabinya. Gitu Pak. Di situ baru masuk politis, baru masuk uang di situ. Jadi kalau dikaji lebih panjang lagi Pak. Kenapa Wahabi muncul? Wahabi ini muncul dulu asalnya kalau kita tahu secara politik memberontak kepada khilafah Islamiyah. Kalau tak merontak kepada khilafah Utsmaniyah, nggak akan runtuh khilafah dulu. Jadi Wahabi ini mohon maaf Pak, kalau kaji lebih lanjut lebih parah lagi. Gara-gara Wahabi lah kita tak ada khilafah sekarang. Palestina jatuh kepada Israel gara-gara Wahabi. Kenapa? Palestina menjadi garansi, jadi gadaian. Kalau Inggris mau menolong pasukan Hijaz untuk memberontak kepada Utsmaniyah, Palestina untuk Israel. Itu udah ada kongkal-lingkongnya Pak. Maka nggak akan pernah dengar orang Wahabi, orang Salafi akan protes masalah Palestina. Kenapa? Palestina mereka yang ngasih kok. Salafi atau Saudi, tengok secara politik, secara ekonomi. Amerika di atasnya. Pabrik minyak terbesar Amerika, Saudi punya. Kalau bicara politik ya. Di Masjidil Haram yang paling mudah apa Ibu dapati KFC depan halaman itu. Hotelnya Hilton. Hilton itu bukan punya Indonesia. Bukan punya orang Arab. Hilton. Kira-kira Amerika atau orang Pekanbaru punya itu? Madinah, Movenpick. Ya kan? Itu hotel yang besarnya. Jadi, kalau kita kaji ke situ Pak, ini dia. Kalau kaji sejarah munculnya Wahabi sekarang, atau Saudi sekarang, itu pula sejarahnya. Apa? Jangan cerita kita Pak. Jadi, saya sengaja cerita ini supaya tidak bingung orang. Supaya ngikut ma'alaihi ana wa ashabi. Supaya ikut akidah Rasul dan sahabat. Bagaimana ikut sahabat dan Rasul dan sahabat itu? Ini sejarahnya ke bawah. Sehingga orang merujuk Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Begitu kira-kira Pak. Kira-kira ada mungkin apa namanya referensi bahwa yang Kalau Bapak referensi, ini 4 buku saya kasih ke Bapak sekarang. coba dengar dulu Ustaz. Referensi yang saya pasal betul itu saya konfirmasinya ke guru nih. Ya. Saya bukan guru ini, jangan Baik. jangan sejajarkan saya dengan Ustaz gitu. Baik. Ustaz. Tapi cuma saya suka membaca gitu aja. Bahwa yang dilindungi terakhir itu oleh Yang Maha Kuasa itu adalah Madinah dan Mekah. Ya kan? Yang tidak terkontaminasi sampai Dajjal cerita tadi. Jadi ada yang berkesimpulan bahwa ajaran Islam pun yang tidak terkontaminasi itu yang dilindungi ini ya, inilah yang tidak terkontaminasi Madinah dan Mekah ini. Saya tanya Pak, yang dimaksudkan di situ Sudah banyak TPN-nya gitu, pemahamnya secara budaya, secara ini gitu. Ini kembali kepada yang dua ini. Gimana? baik, bagaimana Bapak meyakini bahwa yang dijamin Makkah Madinah lalu keyakinan Salafi? Kan katanya jamin Makkah Madinah. Bagaimana Bapak memastikan bahwa Makkah Madinah dijamin karena Salafinya? Kan kata Bapak tadi jamin Makkah Madinah kan? Kenapa Makkah Madinah dijamin? Kan ujungnya Bapak akan bilang Makkah Madinah saat ini Salafi, ya kan? Bapak bilang gitu kan? Kalau Bapak runut sejarah tadi, ketika Mu'tazilah berkuasa, Makkah Madinah apa amalannya? Ketika Mu'tazilah berkuasa, Makkah Madinah apa amalannya? Oh, biar Bapak paham. Ketika Syiah berkuasa, Makkah Madinah apa amalannya? Ketika Wahabi berkuasa, amalannya apa? Kalau nanti Ahlu Sunnah berkuasa, amalannya apa? Itu sudah politik Pak. Pertanyaan kita adalah bahwa yang terjamin di akhir zaman Makkah Madinah. Ketika terjamin itu amal di sana Wahabi atau Ahlu Sunnah? Itu yang perlu dipahami Pak. Kalau Bapak mengatakan amalnya Wahabi, konteks sekarang. Sekarang akhir zaman atau belum? Kalau akhir zaman berarti mungkin meninggal kita kiamat. Pertanyaan, apakah kiamat setelah kita meninggal nih? Atau besok akan kiamat? Sehingga kita meyakini bahwa akhir zaman. Sehingga yang diyakini disebut Nabi itu akidah yang sekarang ada di Saudi. Itu panjang lagi itu Pak. Kalau pakai ini Pak, saya tak pakai tag Pak. Sehingga kita tidak sebut kita mengikut Syahnu fanatisme, enggak. Kita pakai nalar kita. Biar Bapak dengan nalar Bapak pikir.
Jangan pakai nalar orang. Wahabi itu kelemahannya dia pakai nalar orang. Dia tak punya nalar dia. Maka kawan-kawan, anekdotnya, cara mudah ikut Salafi itu buang ini. Itu real, Pak. Makanya saya tanya balik. Yang disebut Makkah Madinah terjaga itu amalnya apa di saat itu? Bapak bisa pastikan bahwa Salafi sekarang? Nggak bisa. Kenapa? Bukti sejarah sudah terjadi. Ketika Mu'tazilah berkuasa, ketika Syiah berkuasa, apa yang terjadi? Amalan sesuai dengan mereka. Karena politik dengan agama akan begitu terjadinya jika politik dimasuki oleh agama dimasuki oleh politik. Gitu kira-kira, Pak. Saya kira cukup, nanti panjang nanti. Lebih repot Bapak nanti. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.